Selamat pagi, saya Dava Daniswara. Hari ini saya akan menganalisa sisi kolaborasi dan ko-kreasi dari perusahaan yang bernama UD Agus Jaya. UD Agus Jaya adalah sebuah perusahaan agrikultur yang bergerak mengelola hasil panen padi. UD Agus Jaya memiliki visi sebagai supplier beras yang menjadi top of mind sebagai pilihan produk beras di Indonesia. Value proposition dari beras ini adalah kualitas beras yang terjamin pulen, sehingga pada kemasannya tercantum besar tulisan beras pulen. Target market dari produk ini adalah ibu rumah tangga yang membeli kebutuhan sehari-harinya di supermarket. Dari sisi revenue model, UD Agus Jaya menerapkan sistem bisnis model yaitu B2B2C, business to business to consumer, sehingga beras padi ini dipasarkan ke supermarket, kemudian supermarket akan dibeli oleh customer, sehingga B2B2C. Dari sisi tim perusahaan ini didirikan oleh Bapak Yoso Soekarno pada tahun 1970, kemudian sekarang dimiliki oleh Bapak Agus Harsono sebagai pemilik utama, yang memiliki puluhan karyawan yang bergerak di bidang produksi, distribusi, dan pengemasan. Mari kita analisis dari sisi kolaborasi dan ko-kreasinya. Dari sisi co-experience, UD Agus Jaya berencana untuk mengembangkan online platform, kemudian mewadahi customer-nya untuk saling berdiskusi dan mengelola hasil beras ini. Karena beras menjadi makanan pokok orang Indonesia dan banyak sekali kreasi yang bisa dihasilkan dari beras pulennya beras sari padi ini, sehingga dengan menciptakan online platform itu terbentuklah sebuah ekosistem di mana orang-orang itu berkreasi dari beras sari padi ini, seperti halnya yang terjadi pada Royco membuat sebuah ekosistem untuk mengelola masakan yang lezat menggunakan bumbu Royco. Nah, ini bedanya, ini adalah beras sari padi seperti itu. Dari sisi co-definition, UD Agus Jaya berencana untuk membuka form feedback terbuka untuk para customer dari beras sari padi untuk kemudian dapat berpikir untuk menciptakan produk baru. Misalkan ternyata customer membutuhkan beras yang sehat, beras yang minim kalori, atau customer membutuhkan beras dari Jepang. Kemudian UD Agus Jaya akan menampung itu dan akan berpikir untuk membuat produk baru itu, sehingga customer dilebatkan untuk berpikir dalam penciptaan produk baru dari UD Agus Jaya. Kemudian dari sisi co-elevation, UD Agus Jaya berencana untuk membangun sebuah ekosistem di mana customer menjadi setia terhadap produk ini, di mana UD Agus Jaya dengan sebuah perlombaan di mana customer-nya itu berlomba-lomba untuk menciptakan kreasi dari beras pulen ini. Hal ini bukan hanya untuk konsumer perorangan saja, namun juga customer yang menggunakan produknya untuk bisnis, misal restoran, kafe, hotel, ataupun perusahaan lainnya. Kemudian yang terakhir dari sisi co-development, di mana UD Agus Jaya berusaha untuk menggandeng semua petani yang ada di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat untuk kemudian menciptakan sebuah lingkaran di mana UD Agus Jaya mengayomi petani dan UD Agus Jaya akan mendapatkan hasil tani dari para petani itu, juga bisa meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri, sehingga itu berguna ketika UD Agus Jaya membutuhkan supply, ketika UD Agus Jaya membutuhkan beras yang sedemikian rupa, maka sudah ada bentuknya dari kumpulan para petani tersebut. Perusahaan ini juga akan memberikan program pelatihan bagaimana cara mengembangkan produk ini agar bisa menciptakan beras yang berkualitas, sehingga petani tersebut bukan hanya menyetorkan hasil panennya, namun juga dibimbing untuk kemudian bisa menciptakan padi yang berkualitas. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisa co-creation strategi ini adalah perusahaan ini harus berpikir bagaimana caranya agar customer itu selalu di-maintain, agar supply chain itu selalu di-maintain, agar menciptakan kreasi dan kolaborasi yang mantap di dalam tim perusahaan, agar supaya menciptakan produk yang berkualitas dan disukai oleh pelanggan. Karena itu, UD Agus Jaya berencana untuk melakukan strategi-strategi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.